Panggung merupakan ruangan rumah makan. Dialati oleh 3 setel kursi untuk tamu, lemari tempat minuman, rak kaca tempat nepat kue, meja tulis beserta telepon, radio dan lemari es. Pintu ke dalam ada di belakang, dan pintu keluar ada di depan sebelah kiri. Di rumah makan itu didapati seorang pelayan bernama Ani, yang diinginkan oleh anak pemilik rumah makan itu, yaitu Karnaen. Padahal Karnaen mengetahui bahwa Ani sudah memiliki kekasih, Suherman. Ani pun menolak ajakan Karnaen secara halus dengan alasan belum siap. Ani, Iya, Mas. sudah selesai berpakaian? Sudah lama selesai, Mas. Tapi mengapa diam saja di belakang? Saya membantu pekerjaan koki. Loh, kau turut masak? Tidak, Mas. Hanya memasak air. Timbangan diam tidak bekerja, ya supaya tidak merasa kesal. Kita setel radio ya, Mas? Dan daripada mendengar radio, aku lebih suka mendengar kau bercerita. Kau lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tangga, An? Saya belum hendak memikirkan berumah tangga, sebab saya masih senang bekerja. Tapi An, ketika engkau dulu kubawa ke sini, keinginanku bukan hanya melihat engkau jadi pelayan di sini saja. Aku ingin melihat kau menjadi wanita yang pandai mengurus rumah tangga. Mas, saya tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa kepadamu. Kau memang sudah membawaku ke sini, tetapi keinginan saya tidak lebih untuk menjadi seorang pelayan. Asalkan saya mendapat sesuap nasi. Tiba-tiba telepon berbunyi. Karnaen mengira bahwa itu adalah panggilan masuk dari Suherman, kekasih Ani. Tentu dari Kapten Suherman. Untukmu, An. Barangkali untukmu, Mas. Ya, di sini rumah makan Sambara. Tuan Sudarma belum datang. Saya anaknya. Ya, Ani mengelap rak, membersihkan rumah makan, berusaha menghindar kepada Karnaen. Dan pada akhirnya Karnaen pun pergi. Kemudian Sudarma, pemilik rumah makan tiba, menanyakan keadaan rumah makan. Bagaimana rumah makan? Banyak pembeli kah? Tak ada yang menanyakan aku. Aman, Pak. Barusan saya sudah melayani pembeli. Tadi ada yang menanyakan Bapak, tapi entah dari mana. Karena inilah yang menerima teleponnya. Anakku sudah biasa lalai. Barusan dia ketemu di jalan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku hendak pergi ke kantor pertenunan, An. Barusan Tuan Kepala menyuruhku. Kalau ada yang menanyakan, baik perantara telepon atau datang, tanyakan keperluannya, lalu kau catat ya, An. Ya, Jika nanti Usman datang di sini, suruh dia menyusul aku ke kantor pertenunan, dan kau jangan bepergian. baik. Ani sedang bersantai sambil menyetel radio dan melihat-lihat majalah. Tiba-tiba datanglah Usman dan menanyakan Sudarma. Anak Tuan Sudarma, An. Barusan pergi ke kantor pertemuan, Paman. Tuh, katanya dia akan menunggu aku di sini. Ada juga pesannya kepada saya, supaya Paman menyusulnya ke kantor pertemuan. Betul. Tadi Tuan Sudarma menyuruh aku menyusul Iya, ke kantor pertenunan, katamu. betul, Paman. Biar hendak ku susul ke sana. Ani merenung, merasa rindu kepada kekasihnya. Tiba-tiba datanglah 2 orang pemuda yang hendak menggoda Ani menggunakan strategi dengan memesan minuman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau mau minum apa? Kita mau minum apa?
Apa tidak akan terlambat ke kantor nanti? Ah, masih pagi. Susu aja ya. Terserah. Minta susu 2 gelas, Nona. Kau bilang dia mengembirakan. Mana menggembirakannya? Aku juga tidak mengerti mengapa dia sekarang sedingin itu. Kemarin dia lain lagi kelihatannya. Rupanya harus kita yang memulai. Tapi bagaimana memulainya kalau dia sedingin itu? Dia malu, masih kanak-kanak. Ah, masa sebesar itu anak-anak? Ani membawakan pesanan kedua pemuda itu dan menanyakan akan memesan kue apa. Tetapi kedua pemuda itu malah meminta nomor telepon Ani. Kuenya mau pesan apa, saudara? Terses atau lapis legit? Mana yang lebih enak? Yang lebih enak tentulah yang lebih mahal harganya. Tapi anehnya saya ini tidak suka kepada yang enak. Mengapa? Sebab dia bukan manusia biasa, Nona. Keluar biasanya ialah kalau Nona sudah satu kali dengan dia, maka dia... Ya, nanti saya akan menelpon ke sini. Asal saja saya sudah diberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Tapi saya hanya mau menerima bila yang dibicarakan dalam telepon itu sungguh-sungguh penting. Itulah pula keanehannya, Nona. Tinggal kau tanyakan saja apa yang ditafsirkan penting oleh Nona itu. Ya, apa gerangan Nona? Yang penting untuk Nona itu. Saya tidak tahu. Jinak-jinak merpati. Dan itulah yang menggembirakan hatiku. Hendak kau telepon ke sini nanti. Ah, jangan dulu. Jangan tergesa-gesa. Kau masih takut? Saat kedua pemuda itu terus menggoda Ani, datanglah Suherman, kekasih Ani. Kemudian pemuda-pemuda itu lekas pergi karena mengetahui Ani sudah memiliki kekasih. An, Oh, Mas Herman. Barusan saya telepon Mas ke asrama. oh ya? Saya tak sabar menunggu, Mas. Padahal susu untukmu sudah saya sediakan. Saya takut kalau Mas tidak akan datang. Kapan aku dusta padamu, bungaku? Sampai sekarang sih belum pernah. Tapi setelah aku datang di sini, tak hendak aku kau beri minum agar jasmaniku segar berhadapan dengan kau. Maaf, Mas. Hampir saja aku lupa. Tapi karena sudah sejak tadi ku sediakan, Mas tak akan menunggu lama. Saat Ani sedang menyiapkan susu, kedua pemuda itu hendak membayar pesanannya dengan terburu-buru. Berapa Nona? Oh, apa saja yang telah dimakan? Hanya minum susu 2 gelas. Rp1. Nih, Terima kasih. terima kasih kembali. Mari kita pulang. Ani membawakan segelas susu untuk Suherman dan menanyakan kapan Suherman akan memenuhi janjinya untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun, Suherman beralasan banyak pekerjaan hingga akhirnya berhasil meyakinkan Ani. Ini saya sendiri yang bikin loh, Mas. Bukan koki. Bagus. Bolehkah saya menyalakan api, Mas? Tentu saja, bungaku. Tak bosan aku memandang wajahmu. Tapi, kapan kamu akan menepati janji untuk mengajak saya jalan-jalan? Janji seorang tentara adalah janji yang tidak kosong. Tapi waktunya belum mengizinkan. Banyak pekerjaan ya, Mas? Ya, dan pekerjaan tentara diikat oleh disiplin. Tapi, Mas gembira saja ya? Barangkali karena sudah banyak yang dilihat. Jika Mas belum sempat membawa saya jalan-jalan, sebagai gantinya, Mas sekarang bercerita ya kepada saya. Bercerita, tapi cerita tentang apa? Tentang, ya misalnya tentang tempat-tempat yang sudah Mas datengin, yang menggembirakan bagi Mas.
biar saya juga ikut gembira mendengarnya. Tempat yang menggembirakan. Ya aku sudah pergi ke utara sampai ke pantai, ke selatan memasuki rimba, ke barat, ke timur, dan mendapat tempat yang paling menggembirakan di... Coba terka, di mana? Di mana, Mas? Di sini. Sebab di sini ada kau. Tersenyumlah. Siapa bilang kau tidak indah? Segar rohaniku menghadapi kau. Tapi Mas akan sering kan menengok saya? Sudah pasti bungaku. Tapi pula tentara mesti selalu berdisiplin. Sekarang juga aku tak akan lama diam di sini. Nanti datang lagi kan ke sini. Tentu saja bungaku. Jam berapa? Akan sampai 1 jam. Asal kewajibanku sekarang selesai dilakukan, aku datang lagi dan ada lagi di hadapanmu. Dan janji tentara adalah... Janji yang tidak kosong. Kutinggalkan kau bungaku. Segarlah, jangan layu sebelum dipetik. Hati-hati, Mas. Saat Ani sedang membersihkan meja dan kursi sambil bernyanyi, datanglah Rukayah. Kemudian Rukayah menduga-duga siapakah lelaki pilihan Ani. Namun Ani bersikeras untuk tidak memberitahunya. Gembira sekali pagi ini, An. Apa tidak boleh manusia bergembira karena ada harapan? Harapan dari mana, An? Dari orang, Ruk. Dari orang yang mengerti keinginanku. Oh iya, siapa orangnya? Tak usahlah kau tahu. Agak dekil pula kau ini ya. Degil atau tidak degil, tapi aku tak akan mengatakannya. Walaupun begitu, namun keteranganmu sebagai kawanku sangat kubutuhkan. Keterangan apa? Apa artinya, Ruk? Bila perempuan ingin menyerahkan segenap raga dan jiwanya kepada laki-laki. Oh, kau sudah sampai ke sana. Itu sama saja dengan 2 kali 2, yaitu 4. Perempuan ingin menyerahkan raga dan jiwanya kepada laki-laki, yaitu cinta. Pantas mukamu kemerah-merahan. Betul, kemerah-merahan. Kau kira kau dapat menyembunyikan isi hati? Kukira kebahagiaanku hanya impian, takkan sampai kelihatan orang. Siapa laki-lakinya, An? Tidak akan kusebutkan, belum waktunya. Cantik, jantan. Itu bukan masalah untukku. Yang penting membahagiakan aku ialah lantaran dia mengerti akan keinginanku. Aku mengiri juga padamu. Tapi apa? Tidak. Katakan, Ruk. Katakan saja. Ingin aku bertanya, apakah hendak menyerahkan raga dan jiwa kepada laki-laki itu menurut perasaan saja? Atau juga menurut pikiran? Sebab menurut pendapatku, cinta itu baru benar jika pikiran turut menghitungnya. Tapi ini aja pendapatku saja, An. Pendapat seseorang perempuan yang tak mau dipandang lebih rendah oleh laki-laki, oleh umat yang umumnya memandang hidup dengan pikiran. Kalau aku menghadapi laki-laki dengan perasaan saja, aku pasti akan sebagai perempuan. Jadi menurut kau, laki-laki itu dianggap Musuh, tapi kawan. Aku belum kepikiran sampai sana, Ruk. Tak usah, nanti seperti aku, sukar mendapatkan tunangan, sehingga sekarang juga. Ya, sekarang aku mengiri padamu. Sungguh, aku mengiri. An. Aku takut kalau sejak sekarang kau tak akan lagi jadi kawanku. Masa, Ruk? Aku sekarang masih juga kok kayak kemarin. Bohong, kau sekarang sudah jadi kepunyaan laki-laki itu. Sudahlah, nanti kita bersua lagi. Nanti dulu. Engkau mau kemana? Buru-buru sekali. Hendak menengok dulu tempat untuk rapat nanti. Nanti kesini lagi kan? Selama engkau di sini, belum dibawa laki-laki itu, tentu aku kesini. Tiba-tiba datanglah Iskandar menghampiri Ani, yang kemudian berusaha meyakinkan Ani bahwa di rumah makan tersebut ia hanya diperbudak, hingga terjadi keributan. Oh, engkau.
Buat apa pula selalu datang di sini kalau bukan untuk belanja? Loh, memang aku datang di sini bukan untuk belanja, tapi untuk melihat kau. Untuk mengganggu aku. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Ya, karena sekarang aku dianggap mengganggu, aku tahu setelah kau dibawa orang ke sini, kau mendadak jadi naik adat. Memangnya aku mesti tetap seperti kau? Tidak tahu adat kesopanan. Duduk bukan di tempat duduk. Aku masih jadi anak rakyat yang bebas. Tapi di sini rumah makan, bukan kebun, tempat gelandangan berbuat semaunya. Gelandangan katamu, An? Ya. Aku memang gelandangan. Tapi bagiku, lebih baik aku jadi gelandangan daripada seperti kau diam di sini untuk jadi boneka yang mendagangkan kecantikanmu itu, An. Berani pula kau menuduhku. Maunya engkau hanya dipuji saja. Peduli apa untukmu? Sangkamu, aku seperti mereka. Datang di sini untuk minum karena ditipu oleh kecantikanmu. Tutup mulutmu. Tidak. Selama bibirku melekat pada badanku, aku berhak berkata kepadamu. Hak? Hak apa? Memangnya kau ini apa? Aku siapamu? Ya, aku tahu. Kau menaruh dendam melihat aku selalu bergaul dengan banyak laki-laki dari kalangan atas. Kau menaruh dendam sebab kau cinta padaku, tapi hidupmu masih tetap tidak jelas. Apa? Aku? Cinta padamu? Memangnya aku ini buta? Mesti menyerahkan cintaku pada boneka? Lekas pergi. Tak sudi aku melihat mukamu. Dasar gelandangan, tak tahu adat, gampang saja membuka mulut. Kau yang gampang membuka mulut memainkan bibir. Kau sangka bibirmu itu dipandang bagus oleh semua orang? Pergi. Pergi. Tidak. Kau tak akan pergi. Tidak sebelum aku sendiri yang mau. Kau rupanya sudah setengah matang ya. Kau kira siapa yang lebih berkuasa di sini? Kau atau aku? Mentang-mentang jadi pelayan, hendak mengaku berkuasa. Kau tidak berkuasa di sini, An. Tapi kau di sini dibelenggu, diperbudak. Cih. Katanya saja manusia itu merasa dirinya mentereng. Tak tahu ia bahwa sebenarnya dia di sini jadikan boneka. Disuruh jadi pendusta Saat dan Ani penipu. tengah cekcok dengan Iskandar, datanglah Karnain yang kemudian mengusir Iskandar. Pada akhirnya Iskandar dan Karnain pun berkelahi, dan akhirnya Iskandar pergi. Ada apaan? Kedengarannya ribut. Dia orang setengah matang, Mas. Datang di sini untuk menghina dan mengejek saya. Suruhlah dia pergi dari sini. Sudah, tapi dia tidak mau pergi. Saya minta dengan sangat supaya saudara pergi meninggalkan tempat ini. Saya tidak berurusan dengan saudara. Saya berurusan dengan dia. Dari itu, kalau saudara berurusan dengan dia, berarti saudara berurusan pula dengan saya, sebab saya pelindung dia. Oh, patut jadi pelindung dia. Sebab muka saudara tak sedap di mata. Kau di sini rupanya mencari perselisihan ya. Kalau begitu, demi ketertiban rumah makan ini, kau kuusir. Mesti pergi sekarang juga. Jika tidak, nanti kupanggil polisi. Panggillah polisi, supaya kian jelas bahwa orang-orang di sini dibelenggu, menggantungkan diri kepada orang lain. Sekali lagi aku bertanya, mau pergi dari sini atau tidak? Tidak, Dasar pengecut. aku ini manusia merdeka. Tiada seorang juga yang berhak menyuruh dan menahan aku. Diam. Ani kemudian menolong Karnain dan memijat tangannya. Namun Karnain malah menggoda Ani. Sakit tidak, Mas? Iya, Apa yang mesti kulakukan? tariklah oleh kedua belah tanganmu. Aduh, sudah dulu. Dapatkah sebelumnya kau mengulurkan tangan padaku, mengindahkan hatiku, An? Atau jika aku memakai baju tentara, baru kau mau mengindahkan cintaku?
Mas, saya kian tidak mengerti. Bukankah orang seperti Suherman yang kau idahkan dan kau anggap laki-laki yang patut kau serahi baktimu? Mengapa berpikiran seperti itu, Mas? Aku sudah menganggapmu sebagai abang. Tak nyangka, bila Suherman kau anggap sebagai sainganmu. Datanglah polisi yang ditelepon oleh Karnain. Kemudian Karnain dan Ani menceritakan keributan yang terjadi serta berusaha menyebutkan ciri-ciri Iskandar. Tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Benar, saya yang telepon. Mana orangnya yang membuat keonaran itu? Sudah pergi setelah meninju saya. Sebelum dia meninju Tuan, apa yang dilakukannya di sini? Sampai tadi Tuan menelepon kami. Menghina nona itu. Saya tidak tahu bagaimana menghinanya. Cuma ketika saya datang di sini, kedapatan mereka sedang bertengkar kata. Sebagai orang di sini, saya lalu menyuruh orang itu pergi meninggalkan tempat ini. Tapi membatu, sampai terpaksa saya menelpon polisi. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya orang itu sudah sering datang ke sini, Pak. Tapi tidak selalu datang untuk belanja. Begitu pula tadi. Datangnya hanya untuk duduk di atas meja. Ketika saya cela perbuatannya, dia malah terus mencela pekerjaan saya. Apa katanya kepada Nona? Bahwa saya di sini menjual kecantikan lah, sebagai pendusta lah, penipu. Lagi pula, ia berkata dengan marah-marah. Nona tidak bersikap apa-apa terhadap dia. Saya usir, tapi dia membatu. Tidak ada sangkaan kalau orang itu gila. Boleh jadi dia setengah matang, sebab pakaiannya juga sudah tak karuan, rambutnya kusut, mukanya seram. Tidakkah orang itu memakai celana hitam, bajunya putih, sudah kotor di sebelah punggungnya? Ya, betul dia. Badannya tinggi kurus, Ya, gelandangan, tapi dia mudah dicari. Saat itu, datanglah Sudarma dan Usman. Mereka pun bertanya kepada Ani dan Karnain apa yang sebenarnya terjadi. Wah, ada apa? pelancongan membikin keonaran di sini. Lantas, Ya, polisi ini hendak menguruskannya. mana orangnya sekarang? Kok berani benar membikin keonaran di rumah makanku? Apa yang dilakukannya di sini? Dia menghina Ani, meninju saya dan terus lari. Lalu saya menelpon polisi. Kalau betul orang itu sebagaimana yang saya lukiskan tadi, niscaya saya dapat mencarinya. Kami dari pihak polisi sudah tahu di mana dia sering ada. Saya rasa betul, tak salah lagi, dialah orangnya. Baik Tuan, saya akan menjalankan kewajiban. Jika dia sudah diketemukan, dia nanti akan dibawa. Dalam 1 jam ini, jangan Tuan dan Nona pergi dulu dari sini. Sebab bagaimanapun juga, dalam 1 jam ini saya akan datang lagi di sini memberi kabar. Nanti dulu, sebagai yang punya rumah makan, saya memberatkan pengaduan anak saya itu. Sebab bagaimanapun juga, orang yang membuat keonaran di sini berarti hendak merugikan perusahaan saya, bukan? Betul. Nah, dari itu saya sangat mengharap supaya dia lekas tertangkap. Ingin segera kulihat batang hidungnya. Baik, kami akan segera mencarinya. Permisi. Bagaimana sih asalnya? Dia orang setengah matang, Paman. Mulanya datang di sini mendapati Ani waktu saya tidak ada. Ketika saya datang di sini, kedapatan Ani dan dia sedang bertengkar kata. Oh begitu. Apa yang ditengkarkan, An? Dia menghina saya dan mengganggu saya. Tapi begitulah. Selama engkau tidak kawin, engkau akan selalu diganggu orang, akan selalu merasa tidak aman. Karena itu kunasehatkan, supaya lekas saja kawin. Orang kawin nyata mendekati keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia Tuhan mengadakan aturan mesti kawin kepada umatnya.
Tetapi itu bukan karena saya tidak kawin, Paman. Orang itu tidak sopan saja. Bisa jadi orang itu setengah matang. Kalau engkau punya suami, kan tidak akan ada lagi laki-laki yang mau mengganggu engkau. Betul juga, Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh mencari suami. Kawinlah dengan Karnain. Tidak, Paman. Dia sudah mempunyai pemuda yang diidam-idamkannya. Loh, siapa? Suherman, kapten tentara. Ah, aku kira dia akan kawin dengan kamu. Mentang-mentang kau kiai, engkau di mana-mana terus saja menganjurkan kawin kepada orang yang belum kawin. Seperti engkau saja yang nanti hendak membelanjai ongkos rumah tangga suami istri itu. Aku bicara atas nama pagar keselamatan. Nanti dulu, jangan membicarakan kawin. Kawin perkara gampang. Asal si laki-laki sudah ada uang, tinggal jadi. Tapi An, tidak ada telepon untukku. Ada? Dari siapa? Saya lupa menanyakan dari siapa-siapanya, Paman. Kok lupa? Kan tadi aku berat berpesan, supaya yang menanyakan aku, mesti kau catat dan ditanya apa keperluannya. Maaf, Paman. Itu berarti melakukan keuntungan. Sebab orang yang menelpon itu sudah pasti berurusan dagang. Saya tadi sedang kacau ingatan, Paman. Ah, kacau ingatan. Hanya yang sakit rohani kacau ingatan. Mengapa engkau menangis, An? Saya ingat kepada nasib, Paman. Tapi mengapa mendadak sekali? Saya ini sendiri di dunia. Tak ada ibu, tak ada bapak, dan orang yang saya anggap sebagai menumpangkan diri ternyata tidak sayang. Sabar, nak. Sabar. Orang sabar dikasihani Tuhan. Suherman, kekasih Ani, datang menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian perkataan Suherman, Usman, dan Karnain yang menyinggung masalah perkawinan membuat Ani menangis. Dia menunggu saudara, Kapten Suherman. Tunggu saya bagaimana? Ada apa sih yang terjadi di sini? Ada apa yang terjadi, An? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengerti. Apa maksud saudara dengan dia menunggu saya itu? Bukankah saudara cinta padanya? Tapi, apa salah saya mencintai dia? Cinta saudara tentu tidak hanya cinta saja. Iya, lantas begini anak muda. Menurut kebiasaan, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, Sudah, jangan aku terus diombang-ambingkan. rupanya saya datang di sini sangat tidak kebetulan. Dalam cita-cita saya datang di sini akan menemui kebahagiaan. Tapi ternyata malah disambut dengan hendak didikte, bahkan rupanya hendak disuruh kawin. Saya bantah perkataan yang menyatakan bahwa cinta itu bunga dari perkawinan. Saya tentang anggapan saudara-saudara yang memandang saya rendah. Ah, kami pun tidak memandang rendah kepada Tuan. Orang menyuruh saya kawin itu tidak memandang rendah. Tidak menganggap saya ini orang tolol yang tidak tahu arti cinta kepada perempuan. Tidak, saya tidak merasa senang dengan perkataan saudara. Saya malah merasa dihina. Saya juga tidak hendak menyuruh kawin. Habis, sangka saudara saya mencintai perempuan itu untuk kawin. Maksud kami tidak begitu. Tapi... Sudah. Saya tahu bahwa orang hanya suka kepada senyumanku, tidak suka kepada air mataku. Saya tidak akan kesini lagi. Selamat tinggal. Kau juga yang mengacaukan. Kau menghendaki keselamatan, tapi sikapmu mengacaukan. Merugikan rumah makanku. Seperti dunia ini tiada lagi soal yang lebih penting selain kawin. Kawin. Polisi menemukan keberadaan Iskandar dan langsung membawanya ke rumah makan. Kemudian polisi berusaha menginterogasi Iskandar, namun Iskandar memberikan pembelaan. Betul ini orang yang Tuan maksudkan itu? Ya, betul dia. Tapi mana Nona yang tadi? Ada di dalam. Coba panggilkan dia, Paman. An, ini polisi datang. Sini kau sebentar. Inikah orang yang tadi menghina Nona itu? Ya,
Tadi kau sudah datang di sini dan mengadakan keonaran. Kau sudah menghina nona itu dan meninju tuan ini. Betul tidak? Saya meninju dia, sebab dia hendak menahan saya di sini. Menahan bagaimana? Saya mau pergi dari sini, tapi mengapa dia memegang bahu saya? Sebab dia hendak lari meninggalkan dosa, mencela mengejek perbuatan saya menelpon polisi. Dikatakannya bahwa hati saya melempem mendekati mampus. Betul kau pernah berkata begitu. Iya, sebab saya merasa sebal. Mengapa setelah dia turut campur dengan urusan saya dan perempuan itu, lalu membawa-bawa polisi pula? Tapi saya menelpon polisi setelah dia tak mau diusir. Setelah saya peringatkan pula bahwa bila dia tidak mau pergi, saya akan minta bantuan polisi dan mengajak berkelahi. Mengaku atau tidak, kau sudah melahirkan kata ejekan itu. Ya, betul. Apa sebab? Sebab hati saya sebal. Mengapa dia turut campur dengan urusan saya dan perempuan itu? Tapi ada urusan apa kau dengan perempuan itu? Itu urusan saya sendiri yang tidak boleh dicampuri orang lain. Saya turut campur sebab menurut kata nona itu, dia menghina. Lagi pula menjadi hak saya turut campur. Saya berkewajiban mengawasi rumah makan ini. Saya berkewajiban mengusir dia sebab dia di sini mengganggu ketentraman umum. Mengganggu ketentraman? Jika laki-laki tertawa-tawa dengan dia, main mata dengan dia di sini, tidak kau katakan mengganggu ketentraman umum? Nanti dulu. Kau dengan perempuan itu ada urusan apa? Kau cinta padanya? Apa? Cinta? Saya berpantang cinta kepada pendusta, tukang tipu. Tukang tipu? Tukang tipu bagaimana? Menipu laki-laki supaya datang di sini, supaya rumah makan ini laku dengan mendagangkan kecantikan. Gampang saja kau berkata. Dia ada di sini dengan aturan. Dia diurus, dia digaji, tidak seperti kau gelandangan, tidak berkedudukan. Kaulah yang sebenarnya boleh dicurigai penipu. Tak usah banyak tanya lagi. Bahwa dia gelandangan cukup sudah untuk dijadikan alasan ditahan. Sebagai polisi, saya mesti teliti dulu sebelum menahan dia. Tapi bahwa dia gelandangan sesungguhnya sudah lama jadi perhatian polisi pula. Mengapa kau tidak mau bekerja? Buat apa saya bekerja, jika saya mesti main sandiwara, mendustai diri sendiri, dan menipu orang lain, seperti perempuan itu? Tapi jangan lupa, anggapanku adalah anggapan polisi yang berkewajiban mengawasi masyarakat. Kemalasanmu diawasi pula. Terima kasih atas perhatian. Tapi apa sebab kau malas, tidak mau bekerja? Sebab saya ini sendirian di dunia. Kau jangan mencoba mempermainkan polisi. Jawaban demikian tidak patut dikatakan kepadaku. Sepanjang tahu saya, polisi itu mesti bekerja memakai pikiran. Jawaban saya tadi mesti dipikir. Baik, ku terima jawabanmu itu dengan dipikir. Dan menurut pikiranku, kau mesti ditahan. Sebab otakmu tidak beres mengadakan keonaran di sini. Urusan ini akan saya teruskan dibawa ke pengadilan. Nanti dalam pemeriksaan di sana, Tuan dan Nona akan dipanggil. Ayo, ikut aku. Kemana? Ke tempat tahanan. Saya akan ditahan. Ya, Akibat perempuan itu. jangan ngomel lagi. Ayo kita pergi. Nanti dulu, Ada apa lagi, Nona? mengapa dia disalahkan? Loh, kan kata Nona tadi, dia menghina Nona. Itulah salah satu dari kesalahannya. Tidak, dia tidak salah. Saya yang salah. Kalau harus ditahan, sayalah yang mesti ditahan duluan. Jangan dia. Sebab dia tidak bersalah. Salah bagaimana? Saya tadi tidak terus terang bahwa saya sesungguhnya dia tidak menghina saya. Sebaliknya, saya yang menghina dia. Jadi perkataan Nona tadi bahwa dia menghina Nona itu tidak benar. Ya, Tidak benar dia sudah melahirkan ejekan, menyebut penipu dan sebagainya kepada Nona. betul dia berkata begitu. Tapi tadi saya dungu, tidak mau terus terang bahwa sebenarnya apa yang dikatakannya itu memang benar. Saya sudah berdusta kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi Nona sekarang merasa puas, sehingga urusan ini tidak perlu dilanjutkan. Iya,
Tapi saya belum puas dan minta supaya perkara ini dilanjutkan. Boleh dilanjutkan juga, dan saya juga bersedia masuk bui. Soal ini jadi soal remeh yang tidak perlu dibawa ke atas, Tuan. Asal antara Tuan dengan dia tidak ada lagi perasaan apa-apa. Kau masih dendam kepada Tuan ini? Buat apa dendam kepadanya? Terikat oleh lolongan anjing di tepi jalan hidupku? Maksudku, mau kau dengan Tuan ini memaafkan? Sejak saya meninggalkan dia tadi, dia sudah saya maafkan. Dia sudah menyatakan begitu, Tuan. Tinggal pihak Tuan. Tuan mau memaafkan dia atau tidak? Ya, saya maafkan. Perkara ini sudah beres. Kau boleh pergi, tapi perhatian polisi kepadamu lebih daripada waktu yang lalu. Terutama sebelum kau mengubah laku sebagai pemalas. Kau akan terus diperhatikan polisi. Awas, sejak sekarang kau tak boleh datang lagi di sini. Sekali lagi kau berani melancong ke sini mendekati nona itu, akan kau tahu rasanya nanti. Nanti dulu. Tunggu dulu. Dia mau apa lagi? Entahlah. Ada kejadian apa, Paman? Allahu alam. Kita lihat saja. Ani yang sudah sadar bahwa dirinya hanya diperbudak dan dimanfaatkan saja, memutuskan untuk keluar dari rumah makan tersebut. Mau kemana, An? Saya mau keluar dari sini. Nanti dulu. Jangan tergesa-gesa begitu, An. Siapa yang menyuruh engkau keluar dari sini? Aku sayang kepadamu dan berjanji akan menaikkan gajimu. Asal jangan pergi dari sini. Tidak, saya tak hendak diikat lagi. Saya mau hidup merdeka. Ah, merdeka. Merdeka bagaimana? Nanti engkau sukar mencari lagi pekerjaan. Mencari kesenangan seperti di sini. Saya tidak senang di sini, karena itu saya mau pergi. Saya harus jauhi segala kepalsuan dalam rumah makan ini. Dan saya akan pergi bersama orang jujur. Orang jujur? Siapa? Dialah yang jujur, Iskandar. Dia jujur katamu. Dia gelandangan, An. Jangan matamu melek, tapi tidak melihat. Mata saya melek dan melihat bahwa sebenarnya dialah laki-laki yang jujur mengawani saya. Betul, dia sekarang tidak bekerja. Tapi jika kau sudah tidak lagi merasa sendirian di dunia, kau akan bekerja kan, Iskandar? Ya, tentu. Mau kan kau memaafkan kesalahanku selama ini? Mengapa tidak, An? Akan kumaafkan. Tuan Sudarma, gaji saya yang belum dibayar, saya minta ya supaya dihadiahkan saja kepada fakir miskin. Mas Karnayan, saya doakan ya, mudah-mudahan Mas segera mendapatkan istri yang cakap mengurus rumah tangga. Ruk, aku akan pergi ya. Tak salah kiranya kataku tadi, An. Bukan, Ruk. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang tadi kau sindir. Aku akan berhenti main sandiwara dan akan pergi bersama musuhku, tapi kawanku. Mengawani dia sebagai perempuan yang akan berjuang berdampingan. Kau berkata lain dari tadi. Jika tadi aku mengatakan iri padamu untuk menyindir belaka, sekarang aku mengiri padamu dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi Ruk, apa yang mesti kau irikan? Kalau aku tuh sekarang masih juga aku yang tadi. Udah, mari kita pergi bersama. Nanti dulu, kamu berdua akan kawin. Bisa jadi kok, Paman. Jika demikian, ku sampaikan doa. Moga-moga kamu berdua dilindungi dan dikaruniai Tuhan selalu. Mari Ruk, kita pergi. Ayo Iskandar. Melihat Ani yang pergi dengan Iskandar, polisi menjadi bingung. Sedangkan Sudarma dan Usman malah berdebat menyalahkan satu sama lain. Bingung juga kepalaku memikirkan mereka.
Engkau juga yang jadi gara-gara semuanya ini. Engkau dengan anjuranmu, kawin. Tapi aku menganjurkan kawin. Tadinya aku mau menolong anakmu. Bah, menolong apa? Anakmu sudah lama ada cita-cita mau memperistrikan Ani. Dia minta tolong kepadaku supaya Ani mau kawin dengan dia. Betul, Karnain. Ya, saya yang sial.